Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ikhwas sekalian, ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang kita patut syukuri bersama. Ya. Nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu adalah ketika kita bisa mengenal Tuhan kita. Kita bisa mengenal Tuhan yang kita menyembah kepadanya. Kita bisa mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Kita bisa mengenal Tuhan yang memberikan kita rizki. Kita bisa mengenal Tuhan yang Ia menyembuhkan kita tatkala kita sakit. Ya. Dan ketika kita bisa mengetahui bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Tuhan kita, bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hak Allah atas hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu kita memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya. Sungguh ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh manusia. Tidak semua manusia itu bisa menghamba kepada Allah. Tidak semua manusia itu bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak semua manusia itu bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan gelar menjadi hamba Allah ini merupakan gelar kemuliaan ayuhal ikhwah. Ya. Kita bersatu sebagai hamba Allah ini merupakan kemuliaan. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam selain disebut sebagai Rasulullah, juga disebut sebagai Abdullah, hambanya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang saleh, ya, dengan ibadur rahman, hamba-hambanya ar-Rahman. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ya, menyebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, panggilan kasih sayang, panggilan kemuliaan. Sungguhnya jika engkau itu datang kepadaku di hari kiamat dengan membawa dosa sebanyak atau seluas bumi, namun kemudian engkau datang kepada aku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, maka kata Allah Azza wa Jalla, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan seluas bumi. Allah. Dan kita lihat bagaimana penduduk neraka, mereka itu sampai, ya, saking merasa malunya, merasa hinanya mereka, tidak sanggup, tidak berani untuk menyebut Allah sebagai Rabb mereka. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, wa qala alladhina fin nar, dan berkata orang-orang yang berada di neraka,
li khazanati jahannam, kepada penjaga-penjaga neraka. Ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian. Yukhaffif 'anna yawman minal adzab, agar ia itu meringankan azab kepada kami walaupun hanya satu hari saja. Ini perhatikan ya ikhwah, kalau kita ya, merenungi ayat ini luar biasa. Orang-orang penduduk neraka, mereka itu gak sanggup meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Merasa hina mereka, merasa malu, sehingga mereka minta kepada penjaga-penjaga neraka untuk meminta kepada Allah. Dan perhatikan diksi yang digunakan oleh penduduk neraka, ud'u rabbakum, mintalah kepada siapa? Rabb kalian. Mereka tak kuasa mengatakan mintalah kepada Rabb kami, mintalah kepada Rabb kita, ya. Karena mereka malu dan merasa hina dahulunya di dunia enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunianya mereka tidak mengakui Allah sebagai penciptanya, tidak mengakui Allah sebagai sembahannya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari kiamat di dalam neraka mereka tak kuasa, malu menyebut Allah sebagai Rabb mereka. Maka berbahagialah ya, jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang saat ini diberikan nikmat tauhid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang bisa dengan bangga mengatakan bahwasanya Allah adalah Rabb kita, ya. Ini suatu kebanggaan jemaah sekalian. Jangan sekali-kali kita malu mengatakan Allah itu adalah Tuhan kita, ya. Jangan sekali-kali kita itu merasa hina, ya, merasa gak enak sama orang, ya. Karena misalkan di Indonesia ini kerukunan beragama, toleransi, sehingga kita malu untuk menampakkan bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini sebuah kemuliaan, sebuah keagungan, dan sekali lagi adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri bersama. Tapi kemudian salawat serta salam senantiasa tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di masjid atau di mushola yang semoga senantiasa Allah berkahi ini, dalam rangka untuk sedikit kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah rasa syukur kita adalah bahwasannya kita insya Allah akan mempelajari suatu ilmu yang sangat berharga, suatu ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu yang dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kedudukan kemuliaan suatu ilmu itu bergantung kepada kemuliaan apa yang dipelajari. Maka ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling berharga, ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang di situ kita mempelajari zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Suatu kitab akidah yang menghimpun di sana permasalahan-permasalahan akidah secara umum, secara global, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari tentang sebagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terkait dengan tauhid rububiyah, ya. Yang mana di situ kita jelaskan secara ringkas saja. Di antara hal yang perlu kita semua itu pahami betul-betul, ya, hal yang paling penting untuk kita pahami dalam pembahasan tentang tauhid rububiyah, yang pertama adalah tentang definisi tauhid rububiyah, ya. Bahwasanya tauhid rububiyah ini adalah apa ya ikhwan? Ada yang mau menyebutkan definisi tauhid rububiyah apa? Wah, tawadhu semua bagaimana nih? Ya. Ada satu-satunya pencipta yang mengatur, yang menghidupkan. Baik, ahsan. Sebentar, ana lagi nyari spidol, ya. Oh, ada spidol.
Baik. Barakallahu fiik. Iya, jadi terkait dengan definisi tauhid rububiyah, bahwasanya ia adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah. Ya, ifradullah taala bi af'alihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum disebutkan oleh para ulama bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut yang ini juga disebut sebagai rukun rububiyah, ya. Rukun rububiyah. Afwan, ini anak tulis di papan tulis ya, ibu-ibu nggak bisa lihat ya. Oh, bisa. Baik. Jadi rukun rububiyah ini ada 3, ya. Yang pertama penciptaan, kemudian penguasaan, dan yang ketiga pengaturan. Ya, ini al-khalqu, al-mulku, at-tadbir. Baik. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang mencipta, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian masalah penguasaan al-mulk. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menguasai dan memiliki makhluknya. Baik. Sedangkan sembahan-sembahan selain Allah mereka tidak memiliki dan tidak menguasai. Ya, oleh karenanya dalam surat Saba, contohnya di sini disebutkan surat Saba ayat 22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah, ya, sembahan-sembahan yang kalian seru, yang kalian anggap sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka itu sama sekali tidak memiliki walaupun hanya sebesar biji dzarrah dari langit dan bumi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan kepemilikan dan kepenguasaan dari makhluk-makhluk atau sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka ini sembahan-sembahan selain Allah la yamlikuna apa? Ma yamlikuna min kitmir. Bagaimana ayatnya? Ada yang hafal? Tidak memiliki walaupun hanya kitmir saja. Sebentar. Ya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan sembahan-sembahan yang kalian itu menyeru kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki walau hanya kitmir. Kitmir itu apa? Kalau antum buka kurma, ya, buka kurma itu ada bijinya, itu bijinya ada semacam selaput. Nah, selaput tipis. Nah, itu disebut sebagai kitmir. Bahkan sembahan-sembahan selain Allah itu mereka nggak memiliki walaupun hanya seperti itu saja. Walaupun hanya selaput pelindung dari biji kurma itu. Ya. Tapi kemudian yang ketiga, pengaturan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sembahan, satu-satunya zat yang mengatur seluruh alam semesta. Dan pengaturan ini secara umum terbagi menjadi 3, ya, ikhwan, ya. Ya. Jadi pengaturan ini ada 3. Yang pertama masalah kebangkitan. Kemudian masalah pengaturan alam semesta. Kemudian yang ketiga masalah takdir.
Baik. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang mengatur, artinya kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang akan membangkitkan manusia di hari kiamat setelah kematiannya. Baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68, "Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Kemudian ditiupkan sangkakala. Pada tiupan yang pertama, manusia itu kemudian apa? Sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Makhluk-makhluk yang di langit dan juga di bumi, mereka itu tersungkur. Illa man syaa Allah, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan yang kedua kalinya sehingga manusia itu kemudian bangkit dan menunggu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus meyakini dan mengimani bahwasanya kita semua ayuhal ikhwah kelak akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amalan kita. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, mereka tidak mengakui atau tidak mengimani bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mereka tidak mengimani adanya hari akhir, tidak mengimani adanya surga dan neraka. Ya. Dan yang unik di sini, musyrikin Quraisy, mereka yang sering kita dengar mengimani bahwasanya Allah adalah pencipta, ya atau tidak? Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy yang mereka itu kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan, mereka akan jawab siapa? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Maka pasti mereka akan menjawab Allah. Ya. Jadi dalam masalah penciptaan mereka oke. Kemudian masalah kepemilikan mereka juga mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki, yang menguasai semuanya. Ya. Walaupun mereka menyembah kepada berhala-berhala, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, mereka itu enggak mengakui bahwasanya mereka ini, ya, Tuhan-Tuhan sembahan mereka itu menguasai, enggak. Ya. Tapi uniknya di sini, mereka orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak mengakui adanya hari kebangkitan. Ya. Mereka walaupun percaya bahwasanya Allah yang menciptakan, tapi mereka enggak percaya dan meyakini bahwasanya Allah akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Ya. Oleh karena dalam surat An-Naba, ya ini topik utama dalam surat An-Naba itu membahas tentang orang-orang musyrikin Quraisy yang mengingkari hari kebangkitan. Amma yatasaalun. Apa yang mereka pertanya-tanyakan? Anin naba'il azim, terkait dengan berita yang sangat besar. Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya di sini adalah hari kebangkitan. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak mengimani hari kebangkitan. Ya. Walaupun mereka mengimani yang lain. Mengimani juga bahwasanya Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Ya. Pergantian siang dan malam, peredaran matahari, peredaran bulan. Mereka percaya itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kemudian masalah takdir, mereka juga percaya Allah yang mengatur takdir. Allah yang memberi rizki, ya. Disebutkan dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penciptaan manusia di bulan yang keempat, ya. Allah Subhanahu wa taala yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus kepada janin tersebut seorang malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Ya. 4 perkara tersebut tentang masalah rizkinya, masalah ajalnya, ya. Kemudian masalah apa lagi? Amalnya, ya. Kemudian syaqiyun aw sa'id. Sengsara atau bahagia.
Nah, ini semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam hadis sudah menuliskan takdir setiap makhluk 50.000 tahun lamanya sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard 50 alf sanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Ya gulam, wahai kalau bahasa kita itu nak gitu ya, panggilan kasih sayang." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam annama asabaka lam yakun yukhti'aka." Apa yang menimpamu tidak akan salah alamat. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan engkau akan mendapatkan ini, pasti engkau akan mendapatkannya walaupun seluruh manusia itu berusaha untuk menghalanginya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan kepadamu, maka pasti enggak akan mengenaimu walaupun seluruh manusia itu berusaha untuk mendatangkan hal tersebut. Jadi ini masalah takdir nanti kita akan bahas di rukun iman yang terakhir ya. Iman kepada qadar, takdir yang baik maupun yang buruk. Ini perhatikan ya ikhwan ya. Kenapa iman kepada takdir itu paling akhir? Karena memang pembahasan takdir ini pembahasan yang sangat rumit. Dan bahkan disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qadarullahi sirrullahi fil khalq. Takdir Allah itu merupakan rahasia. Rahasianya Allah di tengah-tengah makhluk. Artinya apa? Kita nggak bisa memahami takdir itu secara terperinci, 100% itu nggak bisa. Ya. Karena pasti ada hal-hal yang gaib yang nggak akan bisa kita ketahui masalah takdir itu. Ya. Sehingga takdir itu ditempatkan di rukun terakhir. Karena untuk bisa memahaminya, perlu kita memiliki iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir. Itu semuanya harus kita pahami betul-betul dengan baik, baru kemudian kita bisa memahami dengan baik dan bisa menerima ya, dengan lapang dada masalah iman kepada takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami ini jemaah? Jadi ini rukun-rukun daripada tauhid rububiyah yang perlu kita pahami ya. Yang perlu kita pahami. Baik. Kemudian ikhwas sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita juga sudah sedikit membahas tentang tauhid uluhiyah. Ya. Kita sudah sedikit membahas tentang tauhid uluhiyah. Di situ kita membahas tentang definisinya. Apa itu tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ya. Mengesahkan Allah di dalam seluruh macam peribadatan. Baik. Dan secara bahasa kita juga sudah membahas tentang masalah apa makna ibadah. Jadi tauhid uluhiyah, uluhiyah ini adalah ubudiyah. Sehingga memiliki kaitan yang sangat erat dengan ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh macam ibadah. Maka perlu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan ibadah itu. Ya. Dan ibadah ini kita sudah pelajari juga pada pertemuan yang sebelumnya. Sedikit kita mengulang, ibadah secara definisi adalah apa? Secara bahasa adzul. Ya. Perendahan, ketundukan. Nah, itu yang dimaksud dengan ibadah. Sehingga seorang itu kalau dia mau beribadah kepada Allah dengan benar harus ada rasa perendahan di hadapan Allah. Ya. Kemudian secara istilah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi dari amalan badan, amalan lisan, amalan hati. Ya. Jadi ibadah ini mencakup 3 hal ini. Amalan hati, amalan lisan dan juga amalan badan. Baik.
Kemudian syaratnya, syarat diterima ibadah adalah apa? Ada dua. Apa saja? Ikhlas dan juga ittiba. Ya, ikhlas dan mengikuti petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikhlas ini mengandung dua, ya, mengandung dua poin. Yang pertama terkait dengan objek peribadatan, ya, terkait dengan objek peribadatan. Jadi ikhlas, ya, ini objeknya dan tujuan. Ya. Objek peribadatan maksudnya apa? Kita memurnikan ibadah. Ikhlas itu kan artinya murni, ya. Maksudnya adalah kita memurnikan ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat kepada Allah. Kita puasa kepada Allah. Kita menyembelih kepada Allah. Tidak ditujukan kepada yang lainnya. Sehingga inilah hakikat daripada tauhid uluhiyah itu, jemaah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya objeknya, ya, kepada siapa kita beribadah. Yang kalau ini dilanggar, maka terjatuh ke dalam syirik besar. Seorang kalau dia menyembelih bukan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kepada apa? Kepada penunggu pohon misalkan, ya. Memberikan sajen kepada selain Allah, ya, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Maka ini melanggar dalam masalah ini, objeknya, dan terjatuh ke dalam syirik besar. Kemudian ikhlas juga ada terkait dengan tujuannya. Kita sudah menunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya sekarang, tujuannya untuk apa? Kita salatnya sudah menghadap Allah. Tetapi tujuannya apa? Apakah mengharap pahala dari Allah atau mengharap ujian dari manusia? Ya, sehingga orang yang melanggar dalam masalah tujuan ini terjatuh ke dalam syirik kecil. Masuk kepada riya, ya. Bisa juga masuk ke dalam, ya, beribadah karena menginginkan dunia, seperti itu. Jadi ini syarat dari diterimanya ibadah. Maka seorang itu harus ikhlas dan juga mengikuti petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Kemudian rukun-rukunnya, ibadah juga punya rukun-rukun, ya. Ya. Rukun ibadah ada berapa? Ada 3, ya. Ada 3 apa aja? Cinta, harap, dan juga takut. Ya, santum. Jadi seorang dalam beribadah, dia harus menghadirkan rasa cinta kepada Allah, harus menghadirkan rasa takut, ya, kepada Allah, dan juga harus menghadirkan rasa harap, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini diibaratkan oleh para ulama bagaikan seekor burung. Jadi kecintaan itu diibaratkan seperti kepalanya burung. Sedangkan rasa harap dan rasa takut itu diibaratkan seperti sayapnya burung. Jadi harus ada ketiga-tiganya. Kalau salah satunya nggak ada, maka bisa jadi pincang. Ya, harus ada semuanya. Baik. Dan tauhid uluhiyah inilah yang jamaah sekalian yang dimaksudkan di dalam kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Kita meniadakan seluruh sembahan-sembahan selain Allah dan menetapkan hanyalah Allah satu-satunya zat yang kita sembah.
Inilah makna daripada la ilaha illallah, tauhid uluhiyah. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin, yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah tauhid rububiyah, enggak. Jadi banyak ya, atau sebagian kaum muslimin, dan kalau nggak salah ini juga kita pelajari dulu pas masih kecil, bahwasanya makna daripada la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah. Ini kurang tepat. Walaupun secara makna benar, Allah itu satu-satunya pencipta. Tetapi yang dimaksudkan di dalam kalimat la ilaha illallah itu bukan dari sisi penciptaannya, bukan. Ya, tapi dari sisi uluhiyahnya, peribadatannya. Kenapa seperti itu? Ya, di antaranya ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada pemimpin-pemimpin musyrikin Quraisy, ya, Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku ajarkan satu kalimat yang kalau kalian mengucapkannya dan berpegang teguh dengannya, kalian bisa menguasai Arab, bisa menguasai Persia, bisa menguasai Romawi. Kemudian mereka bertanya, apa kalimat tersebut wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan, la ilaha illallah. Tapi kemudian orang-orang musyrikin Quraisy mau menerimanya atau tidak? Enggak mau menerima. Padahal tadi kita sebutkan orang-orang musyrikin Quraisy itu percaya enggak Allah adalah pencipta? Percaya kan? Kalau seandainya arti daripada la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah, seharusnya mereka menerima, iya kan? Kan seperti itu. Tapi mereka menolaknya. Karena mereka tahu yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu adalah apa? Menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Oleh karenanya kemudian mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu menjadi hanya satu saja? Ya, sungguh ini suatu perkataan yang aneh, kata mereka. Jadi bahkan orang-orang musyrikin Quraisy itu paham makna daripada la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita pahami betul-betul ya ikhwan. Ya. Karena kalau kita betul-betul paham masalah atau makna daripada la ilaha illallah, maka kita akan bisa memahami masalah tauhid dengan benar. Ketika ada seorang yang dia itu mempercayai bahwasanya Allah adalah pencipta, tapi kemudian ia nggak mau beribadah kepada Allah, atau mungkin dia beribadah kepada Allah, tapi di saat yang sama juga beribadah kepada yang lain. Apakah orang tersebut sudah benar-benar merealisasikan la ilaha illallah? Belum. Ya. Mereka percaya Allah itu pencipta, tapi nggak mau beribadah kepada Allah. Ya. Maka belum merealisasikan la ilaha illallah. Orang-orang yang mereka itu mengatakan bahwasanya la ilaha illallah maknanya tidak ada pencipta selain Allah, ini banyak terjatuh ke dalam kesyirikan sayangnya. Sehingga kita temui ada orang-orang yang mereka itu ketika kita peringatkan jangan berbuat syirik kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, maka mereka sebagian ada yang mengatakan, kenapa saya dikatakan syirik? Saya percaya kok Allah itu adalah pencipta. Ya. Saya masih sholat kok kepada Allah. Saya masih puasa, saya masih sedekah, saya masih berkurban. Saya percaya Allah yang menciptakan, saya percaya Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, yang menguasai. Jadi mereka nggak mau dikatakan perbuatannya itu syirik, dikarenakan mereka masih percaya kepada Allah sebagai pencipta. Nah, ini kekeliruan. Ya. Kita katakan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah ketika seorang menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, dan orang yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan, pastilah ia juga meyakini Allah satu-satunya pencipta. Ya. Bisa dipahami ini ya jemaah ya. Baik. Ini ringkasan ya. Jadi mungkin pertemuan kemarin itu kita masih agak ngawang-ngawang. Ini kita jelaskan secara runut supaya teman-teman semua bisa memahami dengan baik ya. Baik. Kita baca penjelasan dari
Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Di sini beliau mengatakan bahwasanya ibadah memiliki banyak macam. Seperti salat, zakat, puasa, haji, jujur dalam perkataan, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahim, menunaikan janji, amar ma'ruf, nahi mungkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, berbuat baik kepada binatang, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, ya, kepada hewan-hewan, semuanya. Berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, ini semuanya adalah ibadah. Jadi di situ beliau menyebutkan macam-macam ibadah, baik itu ibadah yang badan dan juga ibadah lisan. Kemudian beliau mengatakan kadzalika hubbullah wa hubbu rasuli. Demikian juga cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, takut kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah. Ini juga ibadah. Ini ibadah dari sisi apa, ya kawan? Macam ibadah apa? Badan, lisan atau hati? Hati. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, takut kepada Allah. Ini semua adalah ibadah hati. Kadzalika dzabhu wan nadhru wal isti'adzah wal isti'anah wal istighatsah. Demikian pula menyembelih, bernadar, meminta perlindungan, meminta pertolongan, ya. Ini semua adalah ibadah yang semuanya harus diwajibkan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua yang disebut sebagai ibadah enggak boleh ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini perhatikan ya. Baik. Barang siapa yang memalingkan salah satu dari macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya berdoa kepada selain Allah, ya, atau menyembelih, bernadar kepada selain Allah, atau beristi'anah dan beristighatsah kepada mayit atau kepada yang gaib, kepada yang hidup dan hadir tetapi tidak mampu, ya. Maka ini semua adalah perbuatan syirik besar. Ya, sekali lagi, seorang yang berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, kemudian juga meminta pertolongan, isti'anah, istighatsah kepada selain Allah. Di sini disebutkan kepada seorang yang mayit, gaib, atau hidup, hadir, tetapi dia tidak mampu, ya, maka telah melakukan syirik besar. Baik, kita bahas sedikit tentang masalah isti'anah dan istighatsah ini, ya. Jadi di sini beliau hafizallahu taala menyebutkan di situ indikator-indikator yang menjadikan seorang itu disebut berbuat syirik besar ketika meminta pertolongan kepada makhluk. Jadi meminta pertolongan kepada makhluk ini sebenarnya boleh atau enggak ya, ikhwan? Boleh-boleh saja kan? Masa nggak boleh kita minta tolong sama orang kan? Boleh, tetapi ada rambu-rambunya. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh penulis, ya, rambu-rambunya. Jadi kita coba rinci. Jadi ini terkait dengan masalah tawassul, ya. Jadi meminta pertolongan, isti'anah dan istighatsah ini berkaitan dengan masalah tawassul. Tawassul itu apa? Tawassul itu apa? Membuat perantara. Kita kalau minta tolong sama orang, itu kan kita sedang membuat perantara. Iya kan? Hakikatnya yang menolong kita itu siapa? Orang ini apa Allah? Allah. Tapi kita menjadikan orang ini sebagai perantara sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut sebagai tawassul. Sudah azan? Belum. Baik, jadi tawassul ini ada dua, ya. Yang pertama tawassul yang disyariatkan. Kemudian yang kedua
tawasul yang tidak disyariatkan. Artinya apa kalau tidak disyariatkan? Kalau tidak disyariatkan artinya apa? Bid'ah. Bid'ah ini ada dua ya konsekuensinya. Ada yang mukaffirah, ada yang mufassiqah. Mukaffirah artinya bid'ah tersebut perbuatan yang kufur. Kalau mufassiqah artinya bid'ah tersebut perbuatan yang fasik ya, masih di bawah kekufuran, perbuatan dosa, maksiat, dosa besar. Baik. Nanti kita akan bahas secara rinci. Baik, yang disyariatkan ini ada tiga. Ya. Yang pertama bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua bertawasul dengan amal soleh. Dan yang ketiga, nah ini nanti yang akan jadi topik inti pembahasan kita, bertawasul dengan manusia ya, atau orang soleh. Baik. Kita azan dulu, baru kita lanjutkan lagi. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Baik, jadi ikhwas sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Tawasul ada dua macam. Yang pertama yang disyariatkan dan yang kedua yang bid'ah. Ya. Yang disyariatkan ada tiga. Yang pertama bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Hayy dan Qayyum. Ini Rasulullah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, ya, yang maha berdiri, yang makhluk itu yang tidak bergantung kepada makhluk. Ya Hayyu Ya Qayyum, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Di sini Rasulullah menyebut apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rahmah. Ya. Jadi disyariatkan bagi kita untuk bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawasul dengan amal soleh. Contohnya seperti dalam hadis disebutkan tiga orang yang terkurung di dalam gua, ya, yang tertutup batu besar. Masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal solehnya. Ya, ada yang menyebutkan baktinya kepada orang tua, ada yang menyebutkan dia menghindari zina, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab tersebut Allah membukakan batu yang menutup gua tersebut. Ya. Jadi boleh kita jemaah sekalian ketika berdoa kita nyebut-nyebut amal soleh yang kita lakukan. Ya, boleh. Sebagai bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh tersebut. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan manusia atau orang soleh. Nah ini dia beririsan dengan tawasul yang bid'ah. Ya. Jadi yang bid'ah ini ada dua. Yang satu bertawasul dengan kedudukan manusia. Ya, misalkan dia berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kedudukan Rasulmu. Ya. Aku mohon kepadamu dengan kedudukan fulan. Maka ini tidak diajarkan, enggak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan ini hukumnya mufassiqah. Tidak sampai syirik besar.
nggak sampai, ya, nggak sampai. Baik, nah ini yang ini beririsan ya antara yang disyariatkan dengan yang bidah. Dan secara umum jadi ada dua macam. Yang pertama yang isti'anah, istighosah, dan yang kedua meminta doa. Apa bedanya isti'anah dengan istighosah? Ada yang tahu? Kedua-duanya artinya meminta pertolongan. Tapi bedanya isti'anah ini lebih umum, ya. Meminta pertolongan dalam kondisi apapun, itu isti'anah. Tapi kalau istighosah ini kalau secara khusus diartikan meminta pertolongan untuk menghilangkan musibah, kesulitan. Nah, itu istighosah, ya. Baik. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama, hidup, hadir, kemudian mampu. Nah, kalau ia meminta tolong kepada seorang yang hidup, ya, orangnya hidup, kemudian hadir. Hadir ini artinya dia mendengar permintaan kita, ada di depan kita, ya. Atau misalkan kita minta tolong lewat telepon, langsung kepada orangnya, ya. Atau lewat surat, ya, dikirimkan, atau minta lewat orang lain, tolong disampaikan kepada fulan. Ya. Ini masuk ke dalam kategori apa? Hadir. Jadi pahami ya, maksudnya hadir di sini. Kemudian mampu. Mampu di sini, ya, yaitu sesuatu yang memang manusia itu mampu melakukan. Ya, secara tabiatnya, secara sifat manusia itu mampu melakukannya. Bukan hal-hal yang bersifat supranatural, bersifat gaib, ya. Baik. Jadi bukan katakanlah ana minta tolong sama antum, ya. Bapak siapa, maaf, Pak? Pak Agung. Pak Agung, tolong. Pak Agung nih misalkan katakanlah nggak tahu ilmu kedokteran. Ya, saya minta tolong Pak Agung, tolong ini dong apa namanya, saya sakit, bikinin resep obat. Ya. Beliau nggak paham, artinya nggak apa? Nggak mampu. Tapi itu syirik nggak? Nggak syirik. Kenapa? Karena ana meminta sesuatu yang itu secara tabiat manusia sebenarnya mampu, bisa. Paham ya? Ana bukan meminta sesuatu yang supranatural, bukan meminta sesuatu yang apa namanya, yang goib, enggak. Ana meminta sesuatu yang memang secara keumuman manusia itu mampu, bisa. Tetapi beliau secara khusus nggak bisa. Tapi itu nggak masuk ke dalam masalah ini. Jadi paham ya? Mudah-mudahan paham. Baik. Jadi ini syarat-syaratnya yang disyariatkan. Nah ini kalau tidak memenuhi ini, dia masuk ke dalam kategori bid'ah. Ya. Hidup lawannya apa? Mati. Hadir lawannya gaib. Mampu lawannya tidak mampu. Ya. Sekali lagi dalam perkara yang di luar tabiat manusia, ya, di luar tabiat manusia, supranatural, gaib dan sebagainya. Taib. Maksudnya gaib di sini bagaimana? Maksudnya gaib di sini bagaimana? Dia nggak ada di hadapan kita, atau kita nggak meminta langsung kepada orang, yang nggak lewat telepon, nggak lewat pesan. Ya. Misalkan ada fulan, ya, di mana misalkan di Bandung katakanlah. Ya. Kemudian ana bilang, ya, wahai fulan, tolong saya begini. Ini kan nggak hadir. Kalau saya bicara, kalau ana ngomong seperti itu, dia dengar nggak? Enggak kan? Tapi kalau orang dia meminta seperti itu dengan keyakinan si fulan ini bisa tahu permintaannya, nah ini jatuh ke dalam tawasul yang bid'ah. Ya. Bisa dipahami ini ya? Bisa dipahami? Jangan ngangguk-ngangguk aja. Iya, misalkan ana ngomong ya, wahai fulan, tolong bantu saya begini.
Sedangkan orangnya bukan di sini, orangnya di Bandung apa di mana lah, atau bahkan mungkin di luar masjid ini katakanlah. Kira-kira dia bisa dengar nggak? Nggak dengar kan? Tapi kalau ana meyakini orang ini bisa dengar, nah ini kan bahaya ini. Artinya ada keyakinan di situ orang ini mengetahui hal yang gaib. Bisa dipahami ya? Iya kan? Nah ini ikhwan, kalau dilanggar dalam masalah ini ya, isti'anah, istighotsah, melanggar, ini jatuh ke dalam syirik besar. Ya. Orang minta kepada yang mati, ya, minta kuburan, wahai fulan, tolong bantu saya begini, begini, begini. Apa aja, minta bantuan apa aja. Kira-kira bisa nggak? Kan nggak bisa. Tapi kalau dia meyakini dia bisa, nah ini jatuh ke dalam syirik besar. Ya. Atau dia minta kepada yang tadi yang saya sebutkan ya, gaib orangnya, nggak hadir, tempatnya jauh. Minta apapun itu juga jatuh ke dalam syirik besar. Atau minta yang nggak mampu, saya minta sama antum, tolong ramal saya. Kan nggak bisa, orang tahu yang gaib nggak bisa kan, nggak mampu dia. Ya bersifat supranatural, bersifat gaib, jatuh ke dalam syirik besar. Ya. Jadi ini harus hidup, kemudian harus hadir dan juga harus mampu. Kalau dia mati, nggak boleh, jatuh dalam syirik besar. Kalau dia hidup tapi gaib, juga nggak boleh. Ya. Kalau dia hidup, hadir tapi nggak mampu, juga jatuh dalam syirik besar, ya kan? Hidup oke, hadir ada orangnya depan. Tapi minta yang nggak mampu, tolong ramal saya, tolong apalah yang gaib-gaib yang supranatural. Ya. Nah, ini jatuh dalam syirik besar. Bisa dipahami ya yang ini? Mudah-mudahan paham ya. Ya. Baik. Nah kemudian meminta doa. Masalah minta doa. Minta doa ini maksudnya apa? Misal saya ngomong sama antum, Mas Bayu, tolong doakan saya. Doakan saya begini. Ah, paham ya maksudnya meminta doa ini ya? Nah ini juga ada syaratnya ya. Dia bisa disyariatkan, bisa bid'ah. Ya. Minta doa, dia harus hidup, kemudian hadir. Ya. Kalau mendoakan kan semua orang mampu mendoakan, ya kan? Jadi dia harus hidup dan juga harus hadir. Contohnya seperti yang tadi lah. Ya. Jadi lawannya hidup mati, sama mati hadir, lawannya gaib. Ya. Nah kalau dia minta hidup hadir boleh disyariatkan. Ya. Kalau dia minta kepada yang hidup tapi gaib, minta doa, wahai fulan yang di sana doakan saya. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Ya. Jadi di sini ada unsur seolah-olah ia meyakini orang ini, fulan ini, mengetahui hal yang gaib. Ya. Dan itu kesyirikan, syirik besar kalau yang ini. Kalau minta kepada yang hidup gaib, ini syirik besar ya. Syirik besar. Nah, kalau minta kepada yang mati, ya, baik itu yang hadir atau yang gaib, ya. Kalau minta kepada mati tapi hadir, ya, ini belum syirik besar. Ini perhatikan ini ya, pelan-pelan. Orang datang ke kuburan, kemudian minta, wahai fulan, doakan saya. Ya, wahai fulan, doakan saya. Ini dia ada syubhat, orangnya masih hidup. Jadi sebagian orang-orang yang minta di kuburan, itu mereka ada yang meyakini ini orang soleh, hakikatnya belum mati, hakikatnya masih hidup, hakikatnya masih bisa mendengar, hakikatnya bisa mendoakan hakikatnya. Ya. Jadi di Al-Quran itu disebutkan, janganlah kalian mengatakan orang-orang yang mati fisabilillah amwat, mati bal ahya, tapi mereka itu hidup, ya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini syubhat, terkena syubhat. Ya memang mereka semua orang yang mati, semua orang yang mati di alam barzakh itu hidup, tapi hidupnya sudah beda alam. Artinya sudah terpisah ya, alam barzakh dengan alam dunia. Jadi kalau orang minta kepada yang mati untuk didoakan, ini apa namanya mufassiqah, berdosa besar, belum sampai syirik besar. Kalau dia mintanya langsung, kuburannya ada di depan nih, ya. Jadi seolah-olah dia merasa kalau dia berdoa, kalau dia minta di situ, dia ngomong, mayatnya ini dengar, kan gitu. Karena ada keyakinan mayatnya ini masih hidup di kuburnya, bisa mendengar dan bisa mendoakan. Ya. Ini beda dengan yang pertama tadi. Jadi ana bedakan antara minta doa dengan isti'anah ya. Kalau isti'anah ini sama sekali nggak boleh, syirik besar itu. Ya. Minta sama yang mati, hadir nih di depannya, minta tolong ambilin minum. Bisa nggak? Kan nggak bisa. Walaupun katakanlah ia yakin ini masih hidup, tetap nggak bisa kan? Tetap nggak bisa. Tapi kalau berdoa, ini ada syubhatnya sangat kuat di sini. Ya. Jadi dia ada keyakinan masih bisa mendoakan di situ. Jadi yang lebih tepat, wallahu taala alam, ini sebagian ada yang menghukumi langsung syirik besar. Ya. Tapi Allah taala alam, kalau dia masih belum meminta secara langsung, ya. Artinya dia nggak langsung minta, wahai fulan berikan saya rizki, wahai fulan berikan saya kesehatan. Ini masuknya kepada isti'anah tadi ya. Nah, ini masuknya syirik besar, jelas. Tapi kalau yang meminta didoakan, nah ini masih ada syubhat, ya, masih ada syubhat. Sehingga ya dikatakan masih mufassiqah lah. Tapi kalau dia mati dan goib, ya, mati goib, artinya dia minta kepada yang mati, yang mayit, tapi nggak langsung di kuburannya. Kuburannya jauh di sana misalkan. Ya. Dia mintanya di sini. Nah itu syirik besar. Bahkan yang minta kepada yang hidup saja, kalau goib itu syirik besar, apalagi yang mati, kan begitu. Jadi dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ini dicatat makanya. Dan tanbih ya, perhatian di sini. Ini kita berbicara tentang hukum perbuatannya, bukan hukum pelakunya. Sekali lagi, kita berbicara tentang hukum apa? Perbuatannya, bukan hukum pelakunya. Artinya apa? Seorang yang melakukan ini, katakanlah melakukan sesuatu yang bid'ah tadi, yang mukaffirah, syirik besar, kita katakan perbuatannya itu syirik besar. Tapi apakah pelakunya dihukumi musyrik, syirik akbar? Maka ini enggak serta-merta kita hukumi seperti itu. Ya. Ini pembahasannya beda lagi. Dalam memvonis seseorang, ini urusannya berat ya ikhwan. Ya, berat. Antum harus hati-hati. Dan secara umum kita orang-orang awam ya, karena antum yang masih awam ini enggak ada hak untuk memvonis seorang dia ini pasti syirik, dia ini kufur, kafir. Enggak. Harus hati-hati ya. Kewajiban kita hanya mengingatkan, dan kita harus tahu ini perbuatannya ini apa? Perbuatannya syirikkah? Apakah bid'ah? Apakah apa gitu? Itu yang penting kita ketahui. Ya. Jadi sekali lagi ini kita berbicara tentang hukum perbuatannya, bukan hukum pelakunya. Baik. Ya. Kita lanjutkan sedikit, satu paragraf lagi. Syekh Shalih Fauzan mengatakan setelah beliau menyebutkan tadi bahwasanya memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berupa doa, ya. Kemudian menyembelih, bernadar dan beristi'anah, beristighatsah, maka ini perbuatan syirik besar, dan pelakunya telah melakukan perbuatan dosa yang tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Jadi jemaah sekalian, perbuatan syirik ini perbuatan yang tidak diampuni kecuali dengan apa?
taubat. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain yang di bawah kesyirikan itu bisa jadi Allah ampuni begitu saja. Ya, orang berbuat dosa tapi dia juga banyak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bisa jadi karena ketaatannya tersebut Allah mengampuni dosanya. Tetapi kalau dosa syirik, dosa kufuran, itu nggak akan diampuni. Mau dia melakukan amal ketaatan sebanyak apapun, nggak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan ia bertaubat. Ya. Dan ini konsekuensinya bahaya kalau seandainya seorang itu mati di atas kesyirikan. Waliyadzubillah. Ya. Kalau sudah mati, udah nggak ada kesempatan untuk apa? Bertaubat. Dan nggak akan diampuni. Artinya apa? Masuk neraka di sana berapa lama? Selamanya. Kalau orang berbuat syirik dan ia nggak bertaubat dari kesyirikannya. Ya, adapun dosa-dosa yang lain, dosa besar bahkan. Ya, dosa besar, dosa kecil. Katakanlah ia meninggal, kemudian ia belum bertaubat. Maka bisa jadi nanti di hari kiamat Allah ampuni, bisa jadi. Atau bisa jadi ia dimasukkan ke dalam neraka dulu, tapi kemudian nanti setelah dicuci bersih, habis dosanya diampuni, habis, maka ia nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Enggak selamanya, enggak abadi di neraka. Itu kalau orang yang berbuat dosa di bawah dosa kesyirikan. Ya. Jadi ini penting kita belajar masalah tauhid, ya, masalah kesyirikan, supaya kita enggak terjatuh ke dalamnya. Baik, kemudian penulis mengatakan sawa'un sarafa hadha an-naw' min al-ibadah li sanam aw li syajar, baik ia memalingkan ibadah tersebut kepada patung atau kepada pohon atau kepada batu atau bahkan kepada nabi di antara nabi-nabi Allah atau kepada wali di antara wali-wali Allah, baik itu yang hidup maupun yang mati. Ya. Jadi bahkan kepada nabi saja itu enggak boleh kita mempersembahkan ibadah kita kepada mereka. Dan demi Allah ya ikhwan sekalian, ana pernah lihat dengan mata kepala ana sendiri. Di Madinah itu kan ada makam Rasulullah ya. Ada orang yang sholat itu menghadapnya ke makam. Ke makamnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu enggak selurus dengan kiblat, enggak ya. Mungkin kalau masih selurus dengan kiblat kita masih bisa berhusnudzon. Dia masih sholatnya ke kiblat ini, insya Allah. Tapi ini sholatnya ke samping, nggak menghadap kiblat, sudah beda antara kiblat dengan makam Rasulullah itu. Ya. Jadi ada orang yang seperti itu memang. Makanya nih, kalau ada orang yang mengatakan nggak penting belajar tauhid, ya, nggak penting memperingatkan kaum muslimin terhadap kesyirikan, ini orang-orang yang nggak paham realita. Ya. Dan Anda pernah lihat ada orang ya di Facebook itu bilang tauhid pondasi agama. Benar nggak ini? Tauhid pondasi agama, benar kan? Kemudian ada yang komen, yang benar itu sholat pondasi agama. Oh, ya ini kan tandanya orang nggak paham, belum paham masalah tauhid. Ya, ya. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Kemudian kepada wali-wali juga ya. Kalau kepada nabi saja nggak boleh, apalagi kepada wali-wali, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Baik. Kemudian di sini beliau mengatakan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia pada hari ini di sisi-sisi kuburan. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai seorang berbuat syirik di dalam peribadatannya, tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi, tidak kepada wali dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah dosa kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 18, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Allah juga mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wala tusyriku bihi syai'a."
dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi kalau kita ingin berdoa, ingin meminta, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau seandainya wahai Muhammad, hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi enggak ada itu perantara-perantara ya antara kita dengan Allah dalam masalah berdoa. Oleh karenanya kata para ulama, walaupun diperbolehkan bagi kita untuk meminta doa kepada manusia, tetap yang terbaik adalah kita langsung meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mau minta doa kepada orang soleh, usahakan minta ketika itu memang yang genting, suatu yang genting. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Ketika di masa Umar terjadi kekeringan, maka Umar mengatakan dahulu ketika terjadi kekeringan, kami datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta hujan. Sekarang Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Maka aku meminta kepada Al-Abbas, ya, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka kemudian Abbas dan juga Umar berdoa kepada Allah minta hujan, sehingga Allah menurunkan hujan. Jadi ini kondisi yang apa? Yang genting. Ya, kondisi yang genting, masalah kekeringan, masalah umat, masalah manusia banyak. Sehingga di situ Umar meminta kepada Abbas untuk mendoakan. Artinya di sini kan tawasul dengan orang soleh, dengan doa orang soleh. Ya. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya nggak boleh kita meminta kepada orang yang mati, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Umar tadi apa? Dahulu kami minta kepada Rasulullah ketika masih hidup, sekarang Rasulullah sudah mati, dan mereka nggak datang ke makamnya Rasulullah untuk minta didoakan agar diturunkan hujan, enggak. Tapi mereka datang kepada Al-Abbas, orang yang masih hidup, ya, untuk meminta kepada Allah diturunkan hujan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini saja, ya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita pelajari pada sore hari ini semoga bisa bermanfaat, bisa menambah keimanan kita, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang dijauhkan dari kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Enggak ada? Silakan Bapak. Tapi dari orang-orang yang membuat di yang menyimak dari sana, itu bagaimana kita bergaul dengan pelakunya? Ya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaannya, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang melakukan kebid'ahan atau bahkan kesyirikan. Jadi sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam bergaul, dalam bermuamalah, tetap kita dituntut untuk berbuat baik. Bahkan kepada orang kafir sekalipun kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan baik. Ya. Rasulullah itu berdagang, ya, jual beli dengan orang-orang Yahudi, boleh. Rasulullah SAW punya pelayan anak lelaki Yahudi. Artinya di situ ada hubungan, ya, muamalah. Para sahabat kalau menyembelih hewan, dagingnya dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya yang Yahudi. Jadi kalau kepada orang-orang kafir saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, maka kepada saudara-saudara kita yang bahkan masih berbuat kebid'ahan, ya. Bid'ah itu kan nggak sampai mengeluarkan seorang dari Islam, ya kan? Orang berbuat bid'ah kan nggak sampai mengeluarkan dari Islam. Jadi mereka masih saudara kita, saudara seiman, saudara semuslim. Harus berbuat baik kepada mereka. Ya. Dan kalaupun mereka berbuat kesyirikan, maka kita juga bermuamalah dengan baik kepada mereka. Sembari kita juga mengingatkan, ya, dakwah ini nggak boleh kita tinggalkan, ya. Jangan karena kita nggak enakan sama orang,
kemudian kita enggan untuk menasihati. Ya. Perhatikan, ya, ingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusr. Manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Kita semua ini hukum asalnya rugi, ya. Hukum asalnya kita semua ini orang-orang yang merugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang beramal soleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Dan senantiasa wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Jadi kalau kita nggak mau jadi orang yang rugi, ya kita harus terus memberi nasihat, ya, dan bersabar dalam hal tersebut. Karena disebutkan di antara kebiasaan para salaf, ya, mereka itu kalau hendak berpisah, bertemu kemudian hendak berpisah, itu biasa salah satunya akan membacakan surat Al-Asr dengan dalam rangka apa? Untuk mengingatkan bahwasanya kita ini ada kewajiban untuk apa? Terus nasihat dan menasihati orang, ya, menasihati dalam kebaikan, kemudian menasihati dalam kesabaran. Kenapa? Karena dalam menasihati kebaikan perlu kesabaran, ya, perlu kesabaran. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang menentang, itu biasa. Orang kalau mendakwahkan kebenaran pasti akan ada orang yang nggak suka, pasti akan ada orang yang menentang. Tapi itulah namanya dakwah, harus terus jalan, ya. Karena yang pertama sebagai bentuk kita mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya, ya, untuk berdakwah. Kemudian juga bahwasanya kita mengharapkan pahala yang sangat besar dari situ. Jadi kalau kita berdakwah, kita mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran kepada banyak orang, katakanlah kepada 10 orang. Tapi yang menerima hanya satu, katakanlah. Satu itu pun sudah menjadi pahala yang sangat besar bagi kita. Ya. Bayangkan Bapak, kalau seandainya ada orang yang sebelumnya berbuat kesyirikan, ya, kemudian kita kasih tahu tauhid, syirik, ya. Kemudian ia berubah, ya, yang awalnya berbuat kesyirikan kemudian menjadi bertauhid kepada Allah. Maka selama hidupnya ia bertauhid, ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya dari ibadahnya itu juga akan kembali kepada diri kita. Kan luar biasa, ya. Jadi jangan nggak enakan, kemudian senantiasa bersabar, walaupun hanya satu atau dua saja, ya, yang mau menerima dakwah kita, sedangkan yang lainnya itu menolak, mah nggak masalah, ya. Karena yang kita cari itu bukan keridhaan manusia, yang kita cari itu bukan penerimaan manusia, yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini juga sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin, yang kita ini bersaudara, ya. Maka kalau dikatakan orang yang mendakwahkan tauhid itu orang yang benci kepada kaum muslimin, ini salah, ya. Justru kita itu sayang sama kaum muslimin, kita nggak mau mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, makanya kita nasihati. Kalau kita nggak sayang, ya udah biarin aja kan, nggak peduli kita. Jadi itu, ya. Dalam bermuamalah, sekali lagi kita tetap bermuamalah dengan baik sembari kita berusaha untuk memberikan nasihat. Wallahu taala alam bisawab. Kalau karena pelakunya itu alim, Iya. kan di setiap kampung itu kita nggak mungkin. Iya. Kalau orang alim itu pelaku yang katakan pelaku, Iya. apakah kita bisa bermakmum? Kalau bid'ahnya masih mufassiqah boleh. Ya, kalau bid'ahnya mufassiqah boleh. Artinya belum sampai pada tahap syirik besar. Boleh kita bermakmum. Tapi kalau bid'ahnya sampai mukaffirah, maka sebaiknya jangan. Karena kita melihat dari yang zahir. Walaupun kita nggak vonis, ya. Kita nggak vonis dia musyrik. Kita nggak vonis dia kafir, enggak. Tapi karena kita melihat dari hukum zahirnya saja ia berbuat kekufuran, berbuat syirik, maka sebaiknya kita tidak bermakmum kepada orang tersebut. Walaupun sekali lagi kita nggak memvonisnya. Ya. Allah taala alam bisawab. Silakan. Kalau kita bermajelis dengan kata-kata yang Ya. maka kita itu masih boleh menghadiri dengan catatan kita itu
bisa menyaring lah yang dia sampaikan, Ya. atau mutlak Ustaz, kita nggak boleh, karena di kampung kita suka sidirin, mancing nggak usah pilih. Ya. Gimana Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi seorang tabi'in Muhammad ibn Sirin rahimallahu taala pernah mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dan perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil agama ini. Jadi memilah-milih guru itu bukan suatu perbuatan tercela, enggak. Bahkan diperintahkan oleh para salaf kita untuk memilah-milih guru. Kemudian sekarang pertanyaannya, ketika dikatakan ya udah Ustaz saya duduk tapi saya akan saring. Yang benar saya ambil, yang salah saya tinggalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, antum punya apa untuk menyaring? Perangkat apa yang antum miliki untuk bisa menyaring, bisa tahu ini salah, bisa benar? Ya. Ini kan bahkan seandainya seorang yang sudah banyak belajar agama, itu pun masih diwanti-wanti oleh para ulama jangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Ya. Karena namanya syubhat itu menyambar-nyambar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, asy-syubah khattafah wal qulub dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar dengan sangat kuat, sedangkan hati-hati itu lemah. Ya. Dan syubhat itu sangat halus. Kita kadang nggak sadar, seringnya nggak sadar. Ya. Oleh karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari syaitan-syaitan jin dan manusia, yang sebagiannya itu membisikkan kepada yang lain perkataan-perkataan yang indah namun menipu. Ya. Jadi syubhat itu kan terasa indah, ya, terasa oh ini benar nih gitu kan. Kelihatannya benar omongannya, tapi ternyata salah. Sedangkan kita nggak punya kapasitas, nggak punya perangkat untuk bisa membedakan hal tersebut. Jadi sebaiknya bagi seorang awam, kalau dia sudah menemukan seorang guru yang benar-benar berada di atas akidah yang lurus, sebaiknya sudah jangan cari guru yang lain. Ya. Jadi pastikan guru yang kita belajar dengannya itu orang yang memiliki akidah yang lurus. Ya. Kalau seandainya kita masih ragu ini akidahnya lurus apa enggak, ya, maka sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Karena ini kaitannya dengan antara surga dan neraka, Bapak. Antara akhirat kita, agama kita. Ya. Biarlah orang-orang mengatakan kita nggak mau bergaul, nggak mau berkumpul dengan mereka. Nah, itu omongan-omongan orang biasa. Pasti akan ada orang yang nggak suka. Sekali lagi kan tadi kita sebutkan. Orang yang berjalan di atas jalan yang hak, yang benar, pasti akan ada orang yang nggak suka. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama dia mengatakan man dhanna annahu yaslam min kalamin nas wa huwa majnun. Barang siapa yang mengira dirinya itu bisa selamat dari omongan manusia, berarti dia orang gila. Ya, karena kita nggak bisa selamat dari omongan manusia. Kita melakukan ini pasti akan ada yang nggak suka. Kita memuaskan orang ini akan ada orang yang nggak puas. Jadi satu-satunya yang menjadi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarlah omongan-omongan orang, yang penting kita itu selamat, kan begitu Bapak ya. Allahu taala alam bisawab. Mungkin cukup ya? Nanti ya buat teman berikutnya insyaallah. Ini sudah larut sekali ini waktunya ya. Barakallahu fiikum. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, ada kekeliruan-kekeliruan ya, semata-mata karena kekurangan ilmu ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.